Nawa Kreatif, balik lagi di Modcast MCC Podcast bareng saya Arman. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari jauh. Ada Mbak Rasti. Halo dari semua. Go to Impact Foundation. Apa itu Go to Impact Foundation dan lagi ngapain aja di Malang? Mbak Rastinya juga kita bahas bareng-bareng ya. Oke, Mbak Rasti silakan disapa dulu. Kita punya sapaan untuk penonton podcast ini, namanya Nawa Kreatif. Nawa kreatif bahasa Jawa kah itu atau? Nawa itu kalau di Malang, di Malang Raya itu ada culture, ada budaya boso walikan. Bahasa yang dibalik. Oh, awa. Nawa. Kawan. Jadi kawan kreatif. Kita balik jadi Nawa Kreatif. Mahap. Paham maksudnya. Nggak semua bisa dibalik. Nggak bisa semua. Halo Nawa Kreatif. Oke. Mbak Rasti ini adalah seorang research manager di Go to Impact Foundation ya. Kita ngomongin GoTo nih. GoTo sendiri ini GoTo Gojek dan Tokopedia kan? Yes, Gojek ternyata dan Tokopedia. punya yayasan. Betul sekali. Oke, mungkin bisa dijelasin dong Mbak, kenapa kok GoTo ini punya foundation yang namanya Go to Impact Foundation dan di Malang lagi ngapain, mungkin bisa jelasin. Jadi gini sebenarnya, kalau kita ngomongin yayasan itu dibuat biasanya untuk menyelesaikan masalah sosial. Sebenarnya tanpa punya yayasan pun dari awal Gojek dan Tokopedia itu dibuat juga karena kegelisahan sosial. Misalnya Gojek ada masalah kemacetan dan juga masalah misalnya pekerja opang yang sangat tidak efisien dan pendapatannya kecil. Teman-teman tahu semua lah cerita tentang sejarahnya Gojek. Tokopedia juga bagaimana ya kita bisa mengkoneksikan atau memberikan akses belanja yang lebih terjangkau untuk teman-teman di luar Jawa yang biasanya kalau harus pergi ke pasar itu ongkosnya besar sekali dan sebagainya. Nah, tapi spirit itu selalu ada, spirit membuat impact sosial atau dampak sosial itu selalu ada. Tapi kami lumayan terdorong gitu ya oleh COVID. Seperti mungkin nawak-nawak kawan-kawan juga pasti ada yang ngerasa bahwa COVID kayaknya merubah hidup kita gitu ya, sama. Itu juga merubah hidup kami di GoTo. Pada saat itu kebayang ya COVID lockdown, yang terdampak adalah driver-driver kami. Nggak ada yang naik Gojek. Ya mungkin masih pesen makan tapi nggak ada yang naik Gokar. Go Live semua juga tidak bisa beroperasi dan kami akhirnya waktu itu kita harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka pada saat pandemi. Waktu itu kita pokoknya gotong royong aja, dibantu segala macam. Dari mulai kita membantu misalnya mendistribusikan laptop-laptop bekas kami, sebenarnya nggak terlalu bermodal besar ya laptop-laptop bekas, kami isikan materi-materi pembelajaran untuk anak-anak driver dan juga anak-anak di luar driver yang membutuhkan gadget karena harus belajar online. Namanya waktu itu programnya Bersama Cerdas, terus kita patungan siapa yang laptopnya udah nggak kepake atau laptop kantor yang udah nggak kepake segala macam masih bisa digunakan, kita benerin, kita ini segala macam sampai akhirnya masalah COVID-nya semakin tinggi. Kalau teman-teman ingat gelombang Delta yang yang sangat memukul, varian Delta ya tahun 2021. Beberapa mungkin ada yang juga kehilangan saudara dan temannya, termasuk saya juga kehilangan beberapa teman karena Delta. Waktu itu kita kesulitan oksigen. Nah, waktu itu dengan semangat gotong royong yang sama dengan sebelumnya, ayo siapa yang bisa bantu gitu, kita mengajak banyak perusahaan lain untuk yuk kita gotong royong. Akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, dengan gotong royong banyak perusahaan, kita bisa membuat sebuah
namanya rumah oksigen gotong royong. Jadi kita nggak terlalu punya uang banyak mungkin untuk bisa bikin pabrik mesin oksigen gitu ya, tapi ada expertise, ada orang lain yang mau menyumbang dan sebagainya, dan patungan di situ dalam waktu kurang dari 1 bulan kita udah bisa bikin rumah oksigen itu dan memproduksi banyak oksigen yang untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Lalu kita juga belajar dari di luar sana, misalnya di dunia, betapa dunia bergotong royong bisa menghasilkan vaksin COVID yang tadinya mungkin butuh waktu berapa, kalau bikin vaksin 10 tahun minimal, kurang dari setahun, bahkan setahun lebih ya, itu vaksin jadi, dan iterasinya cepat, dan akhirnya benar-benar menyelamatkan kita sampai akhirnya saya bisa jalan-jalan lagi nih ke Malang gitu ya, dan bisa bikin podcast ini. Belum lagi misalnya produksi ventilator yang tiba-tiba harus cepat. Di situ kami belajar bahwa sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan masalah, mau membuat dampak yang besar dengan sangat cepat, skala yang besar, dan berkelanjutan, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah keroyokan, kolaborasi dan gotong royong. Nah, akhirnya Gotoh Impact Foundation mulai berpikir, oke, kalau kita sebagai sebuah perkumpulan ingin membuat sebuah dampak dengan cepat, skala besar, dan sustainable, kita pakai 3S, bukan senyum salam sapa, tapi speed, scale, and sustainability. 3 hal itu. Apa aja tadi? Speed, skill. Jadi kita mau bikin impact dengan at speed gitu ya, at speed cepat, at scale, skala yang besar. Scale supaya menyebar gitu ya, speed, scale, and sustainability. And sustainably gitu ya, membuat impact secara sustainable. Itu memang harus gotong royong. Nah, makanya lalu ini tahun ketiga kami ya, 2 tahun terakhir sampai 3 tahun ini, prinsip kami atau mimpi yang kami membangun adalah bagaimana kita bisa menciptakan banyak innovation ecosystem di berbagai daerah di Indonesia, dan kita bisa melihat bagaimana masyarakat, pengusaha, NGO, startups anak muda, peneliti, dan semua orang kreatif itu bisa bergabung menciptakan inovasi, menyelesaikan masalah-masalah di berbagai daerah di Indonesia. Jadi itu hal yang jadi mimpi yang kita mau bangun di Gotoh Impact Foundation, belajar dari tamparan-tamparan saat COVID gitu. Berarti Gotoh Impact Foundation ini baru sekitar 3 tahun ya? Iya, kita baru 2020 terbentuk, lalu sekarang di tahun keempat. Tahun keempat berjalan. Berarti Gotoh ini sebenarnya singkatannya gotong royong, Bu. Bisa jadi. Boleh. Tapi spirit gotong royong itu yang sebenarnya beneran kita pakai. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ada semacam blessing in disguise ya dari kejadian COVID kemarin, akhirnya kan terbuka. Tapi kemarin kan berarti lahirnya karena memang ada momentum COVID itu dan butuh semacam pergerakan, butuh semacam movement yang akhirnya merangkul apa yang tidak kita punya tapi orang lain punya untuk saling bikin satu tujuan bersama gitu. Betul. Untuk kebaikan bersama kan. Kalau gitu berarti sebenarnya Gotoh Impact Foundation ini tujuannya adalah untuk mencari permasalahan yang lalunya akan diselesaikan bersama gitu, atau gimana, Mbak? Kalau nyari masalah kesannya kayak ngajak berantem gitu ya, Mas. Kayaknya sebenarnya lebih kayak nyari masalah. Sebenarnya gini, sebenarnya lebih kepada kita sadar bahwa bumi kita itu lagi kalau kayak naik roller coaster, itu lagi kayak di ujung, bentar lagi udah kayak kebayang ya, krik, bentar lagi push gitu. Karena teman-teman sudah ngerasain, saya kemarin pergi keliling Malang, petani-petani di Malang Raya sudah ngerasain betapa perubahan iklim benar-benar mengacaukan produksi pertanian mereka. Banjir, masalah apa lagi? Sampah, belum lagi masalah-masalah sosial seperti misalnya pendidikan kita masih susah untuk bisa catch up dengan perkembangan teknologi, masih susah untuk menyiapkan orang-orang yang memang, kalau kata orang-orang zaman sekarang bilangnya future ready talent, atau talent yang benar-benar siap untuk di masa transformasi digital. Transformasi digitalnya cepat, manusianya banyak sekali masalah, sumber daya manusia, lingkungan, perekonomian, ketimpangan, dan lain sebagainya. Bahkan ya perang-perang mulai terjadi di luar sana, walaupun di Indonesia tidak terjadi, tapi di dunia kan banyak. Masalah-masalah ini besar dan terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu organisasi atau satu negara atau satu entitas saja. Betul. Nah, tapi masalah ini perlu diselesaikan dan harus ada yang menyelesaikan. Nah, makanya karena kami belajar dari gotong royong, pengalaman gotong royong yang
wah luar biasa menjadikan pembelajaran bagi kami selama COVID kemarin. Mimpi kami adalah kita mau jadi connector atau facilitator atau penghubung untuk berbagai aktor berkumpul yuk untuk menyelesaikan masalah-masalah besar ini bersama-sama at speed, scale, and sustainability tadi itu. Oke, menarik nih. Jadi kemarin berarti datang ke Malang ini untuk observasi permasalahan gitu. Betul. Dan ini pastinya bukan ini Jong, udah 3 tahun ya, 4 tahun berjalan. Selama ini udah keliling kemana aja dan mungkin udah menemukan permasalahan apa saja, dan dengan program rencana apa ataupun action yang sudah dilakukan sama GoTo Impact Foundation ini udah berdampak apa aja atau mendapatkan hasil apa saja, bisa diceritain Mbak? Mungkin backstory dikit ya. Boleh. Jadi kami juga menemukan sebenarnya selalu ada orang-orang yang kita bisa bilang penggerak perubahan atau pembuat perubahan, atau kita bilangnya namanya change makers. Change maker di Indonesia banyak teman-teman, ya Pak Habibie misalnya gitu ya, atau Pak Soekarno yang mendirikan negara ini, atau misalnya Ibu Sri Mulyani misalnya, itu kan change maker Ya, yang terkenal. foundernya Gojek sendiri kan juga change maker. Mas Nadiem misalnya gitu ya, dan teman-temannya. Tapi sebenarnya di desa-desa banyak juga change maker, seperti misalnya ibu-ibu yang membuat bank sampah menjadi menambahkan penghasilan, atau ada seorang pengusaha warteg gitu ya, punya warteg yang misalnya memberikan wartegnya gratis untuk semua lansia miskin misalnya. Change maker itu terjadi di banyak level di masyarakat kita. Lalu kami meneliti, tapi change maker itu kalau masalahnya besar butuhnya lebih banyak dong. Iya, pasti. Gimana nih menciptakan lebih banyak lagi change maker di Indonesia, dan apakah change maker Indonesia itu karakternya seperti apa yang harus dibangun? Akhirnya kami membuat penelitian dulu Mas waktu itu. Kita mengumpulkan 328 change maker se-Indonesia, di Indonesia. Kita teliti kepribadiannya, bagaimana hidupnya, apa yang mereka punya sampai mereka itu bisa berbeda dengan orang lain. Nah, dari situ kita terinspirasi karena ada banyak, nanti mungkin saya bisa cerita setelah ini ya, ada banyak sekali mindset yang berbeda, semangat yang berbeda, yang akhirnya kita pikir, oke, berarti selain mengumpulkan berbagai macam orang, kita juga perlu mengumpulkan orang-orang yang punya potensi untuk menjadi change makers. Okay. Maka lahirlah sebuah program namanya Catalyst Changemaker Ecosystem atau CCE. Yang tadi Mas Arman singgung, cari-cari masalah tadi itu ya. Nah, CCE ini sekarang di tahun ketiga, di tahun 2024 ini masuk ke tahun ketiga. Sebelumnya kita sudah bekerja di 6 wilayah di Indonesia, ada di Lampung. Di tahun pertama kami bekerja di Lampung, bekerja di Semarang dan di Makassar. Di mana di Lampung kami mencoba menanggulangi atau mendapatkan masalah tentang sampah yang menggunung dan juga ekonomi yang terganggu akibat tercemarnya laut dan lingkungannya, karena kebanyakan mata pencariannya nelayan yang mencari ikan dan berjualan ikan asin. Kalau lautnya tercemar kan makin lama nyari ikannya harus jauh, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dicoba diselesaikan. Lalu yang berikutnya di Semarang kita ngurusin masalah banjir, di Makassar adalah akses kepada air bersih. Lalu ada lagi masalah sampah dan circular economy di tahun kedua, itu di Bali, di Pulau Samosir di area Toba, Sumatera Utara, dan juga di Labuan Bajo, di Golomori. Dan tahun ini, nah mulai nih masuk kita ke Malang, lalu kita akan bekerja juga di Lombok Tengah, di Magelang, dan juga di Belitung, di 4 area baru. Nah, apa sih yang kita lakukan di 10 kota ini gitu ya, yang tahun ini mulai masuk 4, terutama juga mau ngajakin nawak kreatif untuk bergabung ke dalam Catalyst Changemaker Ecosystem ini, adalah kami mengumpulkan masalah, benar tadi, cari-cari masalah. Jangan disamperin tapi rumah saya ya nanti, cari masalah, jangan samperin rumah saya. Kita mengumpulkan permasalahan pasti banyak, tapi kira-kira kalau kita sintesis, apa sih permasalahan yang cukup mengganggu atau meradang, dan permasalahan itu terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang atau satu change maker saja. Nah, permasalahan ini akan kita publikasikan di platform kami. Nanti teman-teman bisa cek terus Instagram kami, goto.impact. Kita publikasikan untuk kita undang, hey, para nawak-nawak gitu ya, nawak-nawak kreatif, siapa yang mau menyelesaikan permasalahan di kota-kota ini?
nawak-nawaknya nggak harus nawak-nawak dari Malang, tapi juga kawan-kawan kalau dari luar Malang nggak dibalik lagi ya, kawan-kawan dari seluruh Indonesia yang mau menyelesaikan masalah ini. Yang mau menyelesaikan bisa teman-teman dari startups misalnya, atau yang membuat NGO, atau koperasi masyarakat, atau Karang Taruna, organisasi masyarakat, semua boleh bergabung. Dengan syarat apa? Dengan syarat pada saat menyelesaikannya mereka harus berkolaborasi dengan sektor yang berbeda. Contoh misalnya Mas Arman punya startup, saya punya koperasi. Mas Arman nggak boleh gabungnya sama anak-anak startup aja, nggak boleh. Mas Arman harus bergabung dengan NGO atau koperasi atau entitas yang berbeda, komunitas yang berbeda apa namanya bentuk organisasinya, supaya bisa saling belajar dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini menarik ya sebenarnya, ya karena kan pola kolaborasi itu sendiri juga berarti kan ini semacam membuat satu apa namanya konsorsium. Betul. Oke. Jadi dari banyak apapun itu ya, model startup, model komunitas, model NGO, model bahkan mungkin UMKM atau mungkin perorangan memungkinkan nggak Pak untuk gabung? Kalau perorangan belum, karena kita berpikirnya adalah kita mau ketika mereka bergabung dan idenya dikumpulkan menjadi satu, itu bisa menjadi sebuah solusi yang nantinya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sustainability tadi yang menjadi apa namanya salah satu yang kita memang mau gaungkan. Dimana kalau kita mau sustainable, secara realistis juga sebisa mungkin ada nilai ekonomi yang bisa dibuat oleh organisasi tersebut. Dan juga maunya lagi bukan cuma sustainable, speed, scale gitu ya. Nah, di titik ini memang nampaknya kalau perorangan menjadi berat. Lebih baik memang ada organisasi dan juga dipikirkan juga model bisnisnya supaya menyelesaikan dampak tapi tidak juga berdampak negatif pada diri sendiri gitu ya. Jadi kita menyelesaikan dampak yang memang dampak positifnya merata, baik untuk lingkungan, ekonomi, dan pengembangan manusia itu imbang lah. Iya, gitu. Ya, secara rasional aja berarti kan yang namanya logistik itu juga dibutuhkan untuk apapun ya. Betul. Ini juga sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang kolaborasi, Mbak, berarti kan ada banyak sekali entitas. Kalau di MCC sendiri, Neo Kreatif mungkin sudah sering mendengar tentang namanya kolaborasi hexahelix. Baik itu kolaborasi hexahelix dari komunitas, terus dari akademisi, dari bisnis, dari apalagi ya, pemerintah, dari government juga paling penting karena memang melandasi regulasi. Nah, selama ini dari beberapa activity yang dilakukan sama CCI, ekosistem. Ekosistem CCA. CCE. Itu sudah berhasil membukukan, maksudnya sindikasi, bahasanya kurang bagus ya. Sindikasi atau ini apa ini tadi namanya? Dampak. Iya, sudah memberikan impact ke daerah-daerah itu tadi. Success story-nya seperti apa, Mbak? Atau mungkin nggak hanya success story aja lah kan, karena ini kan trial and error ya, karena ini sesuatu yang memang masih baru ya. Betul. Masih baru, jadi kan pasti ya nggak melulu sukses doang dong. Betul. Tapi kan pasti ada cerita-cerita atau apa sih yang menarik dari pembelajarannya, kira-kira begitu ya. Betul. Sukses story yang pertama yang saya bisa cerita, salah satu yang dilakukan teman-teman di Pulau Pasaran di Lampung. Jadi ceritanya Pulau Pasaran ini pulau yang letaknya, kalau teman-teman lihat peta Pulau Sumatera, dia di Teluk Lampung, di mana itu adalah muara dari 3 sungai itu datangnya ke situ. Di mana di tempat sungai itu ya ada pasar, ada apa. Kebayang ya kalau teman-teman biasa lihat Kali Brantas di sini kan, makin ke ujung makin numpuk gitu ya sampahnya. Ini sama, makin ke ujung juga makin numpuk dan akhirnya bermuara di pulau tersebut. Lalu pulau itu juga akses transportasinya juga agak sulit untuk truk sampah masuk, sehingga pengolahan sampah di pulau itu juga sulit lah, intinya begitu ya. Lalu tadi yang saya bilang sebagian besar mata pencarian warga di sana adalah nelayan dan membuat produsen ikan asin. Nah, ketika lautnya tercemar, sungainya tercemar, menangkap ikan makin susah, sampah pun juga ya udah nggak usah diomongin lagi ya, pasti kalau banyak sampah, kesehatan dan lain sebagainya itu pasti bermasalah lah, kira-kira seperti itu. Lalu sudah banyak
orang-orang yang datang ke situ selama mungkin berapa 10 tahun terakhir atau berapa puluh tahun terakhir, termasuk ada salah seorang change maker kami yang juga sudah berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut, melakukan edukasi ke masyarakat, ngasih teknologi A, B, C segala macam. Tapi memang karena mengerjakannya tidak sekolaboratif itu, memang masalahnya terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu entitas saja, oleh satu organisasi saja. Nah, ketika change makers yang sudah berkolaborasi datang ke sana, mereka membawa berbagai macam teknologi, dan gak cuma teknologi seperti misalnya teknologi untuk menghancurkan sampah plastik, lalu dihancurkan dibentuk menjadi bahan bangunan misalnya gitu. Lalu teknologi maggots larva itu yang untuk membuat pupuk kompos misalnya. Nggak cuma teknologi, juga keahlian-keahlian mengembangkan masyarakat. Nah, ini yang biasanya teman-teman CSOs atau NGOs itu banyak punya kapasitasnya dan keahliannya. Yeah. Ini yang kadang-kadang kalau startup bikin teknologi tapi ini ya. Yeah. Lalu ada lagi teknologi misalnya membuat aplikasi untuk macam kayak Gojek tapi namanya Angkuts, itu untuk booking pengangkutan sampah dan penjadwalan pengangkutan sampah menggunakan aplikasi supaya lebih efisien. Nah, ketika ini semua menjadi sebuah satu circular economy yang close loop, yang ketemu gitu ya, nggak ekosistem yang nggak bolong-bolong di tengah, dari sampah yang high value diolah, yang low value dihancurkan, yang apa segala macam, akhirnya kan memberikan nilai tambahan ekonomi. Betul. Baik bagi si change makersnya untuk bisnisnya mereka, tapi juga masyarakat lokal, lingkungan sekitar, karena kemudian muncullah banyak green jobs baru, muncullah asosiasi ibu-ibu yang membuat UMKM pengolahan sampah high value untuk di-upcycle dan sebagainya. Nah, menurut saya sih ini pembelajaran yang oke banget ketika menyelesaikan masalah lingkungan, misalnya jelas-jelas masalahnya sampah, tapi dengan kacamata yang realistis bahwa ekonomi dan masyarakat harus diberdayakan. Betul. Dan dikerjakan keroyokan bareng-bareng. Nah, itu menjadi sesuatu yang berarti ini pembelajaran baiknya gitu. Yeah. Dan pembelajaran berikutnya lagi adalah sebenarnya yang kami pelajari juga adalah keberadaan change makers yang memang berasal dari daerahnya itu nilainya sangat tinggi. Iya, karena berbeda daerah pasti berbeda permasalahan. Betul, berbeda pintu masuk. Berbeda, mungkin teknologi bisa sama, tapi ketika mau masuk ke masyarakat, kulturnya berbeda, kebiasaannya berbeda, kebutuhannya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara pendekatannya pasti beda. Iya, nawak-nawak aja saya baru tahu sekarang gitu ya. Berarti kalau ngomong dibalik-balik gitu ya. Dan nggak semua bisa dibalik. Mahap bukan ya tadi, mahap bukan, nggak ada mahap. Itu berbeda-beda. Dan saya melihat bahwa ketika change makers dari tempat yang berbeda, membawa teknologi sudah canggih secara teori harusnya masuk, tapi ternyata tidak menggunakan kacamata lokal dan tidak bekerja sama atau memberdayakan masyarakat lokal, akhirnya teknologinya juga tidak berjalan. Nah, makanya ketika saya pergi ke Malang, saya kepengennya banyak nawak-nawak Malang yang ikut dalam Catalyst Changemaker Ecosystem ini, bekerja sama dengan changemaker dari luar Malang, supaya apa? Supaya apapun teknologi yang dibawa benar-benar didesain dan dipikirkan sesuai dan dengan menggunakan kepala orang Malang yang mengerti kultur Malang. Kira-kira seperti itu. Jadi itu pembelajaran terbesar sih. Makanya sekarang kita hashtagnya adalah lokal berdaya. Lokal berdaya. Jadi memang menyelesaikan masalah lokal harus dengan kacamata lokal. Karena orang lokal yang paling tahu masalah atau the pain atau kebutuhan atau aspirasi yang dirasakan orang lokal. Kira-kira begitu. Oke. Berarti kan ini sangat-sangat berbeda antara tadi udah berapa kota Mbak yang sudah berjalan kan? Total 6. Ada 6 ya? 4 ongoing progress-nya ada 4 seperti itu. Jadi kan ini tidak memungkinkan ini sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi antara change maker dari tempat lain dengan yang ada di Kota Malang seperti itu. Nah, pola aktivasinya dari CCE ini nanti sendiri seperti apa sih, Mbak? Jadi nanti kan saya jualan masalah nih, yang kulaan. Kalau orang Malang kulaan masalah. Belanja keliling Malang terus dikulain, dijual kulaan masalah. Masalah yang saya kulaan ini
kan akan mengundang teman-teman yang, oh aku mau menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika teman-teman nanti mendaftar lalu bilang, oh aku mau menyelesaikan masalah itu, teman-teman akan terdaftar dalam platform kami, dan teman-teman akan melihat change maker lain yang juga sebenarnya punya keresahan yang sama, mau menyelesaikan masalah yang sama. Nah, di situ silahkan deh tuh, kita jadi macomblang aja gitu ya, kita jadi macomblang, silahkan teman-teman. Ya? Benar, silahkan teman-teman cari jodoh-jodohnya sendiri gitu ya di permacomblangan ini. Berkenalan, kita fasilitasi untuk berkenalan, cari apa ya, kita bilangnya matchmaking lah, cari temennya gitu ya. Nanti ketika berkenalan dengan banyak kan akan ketemu, oh kayaknya dengan kekuatan yang saya punya, saya bisa membuat simbiosis mutualisme gitu. Saya bisa take and give-nya ketemu nih sama organisasi A, organisasi B, organisasi C. Nah, di situ teman-teman bikin konsorsium. Nah, ketika sudah bikin konsorsium, teman-teman maka bisa mendaftar untuk menjadi peserta laboratorium kami atau namanya CC Lab, Catalyst Changemaker Lab. CCL. Di lab ini ada 3 tahap nih yang akan dilewati, 3 journey gitu ya, 3 perjalanan konsorsium yang akan dilewati oleh para konsorsium. Pertama adalah ideation lab, di mana kan udah ketemu nih masing-masing punya kekuatannya masing-masing. Yuk ngide, masalah ini kira-kira kalau kita selesaikan bersama-sama bisa keluar ide apa. Di sisi lain kami juga akan mengundang netizen untuk kalau nggak mau bergabung dalam konsorsium tapi mau berkontribusi tapi mungkin nggak mau terjun langsung, ngide deh netizen, komentar aja, komen misalnya tahu nggak sih di sini aku pernah baca loh artikel ini gitu ya, katanya ada profesor ini bisa bikin bisa nggak ya kita bikin hal yang sama, atau aku punya produk ini tapi aku mungkin nggak bisa bergabung, kamu mau nggak pakai produkku atau bekerja sama. Oh, ada dosenku atau penelitian temanku dulu bikin ini linknya, hubungin deh dia misalnya kayak gitu-gitu. Nah, netizen yang dikeroyokin, yang di crowdsource ini juga bisa diakses oleh teman-teman yang ada di konsorsium untuk nyari ide tahap pertama. Udah ada beberapa ide yang dibawa, balik lagi maunya kan lokal berdaya. Kita nggak mau membawa sebuah solusi yang mungkin tidak fit nggak cocok dengan kultur dan kondisi dan situasi lokal. Maka di tahap lab sebelumnya ada namanya Readiness Assessment Lab, di mana dilihat dari ide-ide ini mana sih yang mungkin berjalan, mana yang nggak mungkin berjalan, mana yang kayaknya kok kecanggihan, atau ini mah nggak suka orang-orang di Malang misalnya pergi Sumber Pucung misalnya, ke Sumber Pucung nggak suka, atau di Gunung Kawi nggak cocok nih misalnya gitu ya. Dicobakan. Lalu ketika sudah mendapatkan data tersebut, sekaligus juga memikirkan ya apakah ini marketnya ada apa enggak, scalable apa enggak, bisa dijual apa enggak, karena menyelesaikan masalah satu hal, tapi kalau mau sustainable harus dipikirkan juga model bisnisnya. Nah, di tahap yang ketiga baru solution and scale development lab, di mana dipikirkankah lah jadinya solusinya mau kayak gimana, produknya kalau digabungin mau kayak gimana. Nah, di akhir baru ada yang namanya Innovation Day, di mana teman-teman bisa presentasi, pitching. Ini solusi yang sudah kita godok bersama di dalam laboratorium. Kira-kira mana nih yang mau dipakai untuk menyelesaikan masalah di misalnya Malang atau di Belitung dan di daerah-daerah lain. Jadi itu model model aktivasinya gitu kali ya, yang membuat teman-teman yang berkolaborasi ini benar-benar bisa menghasilkan sebuah solusi yang konkret. Keren banget ya. Jadi sebenarnya memang secara by design, kalau boleh cerita sedikit tentang MCC ya. Secara by design MCC memang juga disiapkan untuk itu. Jadi di MCC ini sendiri kan kita juga istilahnya bukan menginkubasi ya. Kita juga memfasilitasi beberapa startup, beberapa organisasi, beberapa NGO dan pelaku UMKM itu yang memiliki potensi untuk nantinya bisa memberikan impact kepada ekosistem MCC secara keseluruhan seperti itu. Karena kan MCC ini sendiri juga dibangun untuk sebagai inkubator SDM. Malang ini kalau mungkin Mbak Rasti nanti bisa sedikit cerita ya, karena tadi kan udah tahu Sumber Pucung, tahu Gunung Kawi, kayaknya udah keliling Malang gitu. Baru 5 hari tapi udah mungkin ada banyak insight atau sudut pandang perspektif lain dari luar warga Malang Raya yang hanya bisa dilihat oleh observer, bukan oleh penduduk lokal seperti itu. Karena kan pasti perspektifnya berbeda seperti itu. Di MCC ini sendiri kan juga ekosistem itu juga masih membutuhkan arah gitu loh sebenarnya. Ini mau diarahkan kemana sih ekosistem ini, dan juga sebenarnya masih di dalam satu lingkup ini sendiri juga kalau
sebenarnya mereka melakukan sesuatu tapi mungkin tujuannya sama, tapi nggak berkomunikasi dengan satu sama lain seperti itu. Jadi sebenarnya kan ini akan lebih mudah kalau meskipun tujuannya sama, tapi kalau dia berjalannya sendiri-sendiri, ya kecepatannya juga ya ada yang berat, ada yang ringan, kan semuanya tergantung dari kapasitasnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau aku lihat dari Go to Impact Foundation ini sendiri kan sebenarnya mereka coba untuk merangkum ya. Nah, potensi-potensi yang ada di MCC ini, atau bahkan mungkin kalau di MCC mungkin Mbak Rastinya sendiri juga belum terlalu detail, karena mungkin baru tahu ya, baru ke MCC berapa hari yang lalu seperti itu. Di Malang Raya sendiri, kira-kira nih, kalau boleh diceritakan singkat aja, permasalahan apa yang paling menonjol dan potensi apa yang bisa dikerahkan atau mungkin bisa dikumpulkan yang bisa dibikin satu konsorsium kan, potensi-potensi apa yang mungkin nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang dari sudut pandang dari Mbak Rasti itu sendiri. Kalau permasalahan yang nanti akan kami pilih, mungkin saya nggak mau kasih teaser, udah kayak promo film. Saya nggak mau kasih teaser karena nanti kita akan godok lagi. Tapi teman-teman bisa stay tune di Instagram kami goto.impact untuk buat lihat gitu ya, nanti permasalahannya mau di spill atau mau di kita keluarkan dan kita jual itu apa. Jadi kita nggak mau kasih teaser dulu. Tapi secara umum, dari kelilingan saya di Malang Raya, dari Batu sampai ke selatan, sampai ke atas gunung, bawah gunung gitu ya, banyak sekali potensi dari mulai pertanian yang lahannya sudah ada, bahkan yang lahan tidur itu juga masih banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Perikanan tawar maupun kelautan itu ada. Seniman, senimannya Malang banyak banget. Pengrajin batik, seniman topeng, seniman pertunjukan, banyak sekali. Pariwisata itu pun juga banyak. Apalagi ya? Pengusaha muda, nawak-nawak kreatif itu juga banyak yang bahkan sudah dari awal memperhatikan hal-hal yang mungkin selama ini jarang terperhatikan, misalnya bagaimana caranya memberikan akses kepada difabel untuk bisa berkarya lebih di dunia kerja misalnya, atau perempuan-perempuan yang mungkin kurang dapat akses pendidikan dan sebagainya. Ada banyak sekali. Tapi memang yang masih menjadi tantangan adalah kadang-kadang antar sektor itu kalau semakin terhubung, sebenarnya peluangnya sangat besar untuk bisa saling mengembangkan satu sama lain. Karena yang satu misalnya, saya kurang ini, atau B, saya kurang itu, yang ini kurang ini. Yang sebenarnya kurang-kurangnya itu dimiliki kelebihannya oleh sektor yang lain. Jadi kalau ketemu, bisa keren banget. Jadi balik lagi, sebenarnya masalahnya adalah bagaimana ekosistem yang sudah ada dan sudah bagus ini dikoneksikan lagi, diketemukan lagi supaya menjadi ekosistem yang bisa saling membangun berbagai rantai simbiosis mutualisme gitu ya, kalau zaman pelajaran biologinya, antar para pemain ini supaya semakin berdaya. Nah, yang menariknya saya selalu nanya masalah Mas, setiap, namanya juga kulaan masalah ya teman-teman dan nawak-nawak. Saya selalu nanya setiap kali ke daerah, ke desa gitu kan, saya selalu nanya, ini masalahnya apa sih? Masalahnya nih pertanian, ini masalah pupuk, masalah organik, masalah sampah, apa segala macam disebutkan gitu ya. Lalu kalau di akhir-akhir, tapi kenapa ya masalah itu terjadi gitu ya? Jawabannya, ini mindset masyarakat yang sebenarnya sangat-sangat align dengan penelitian yang kami lakukan di Goto Impact Foundation, di lab kami, di Goto Impact Lab, bahwa ternyata memang untuk berkolaborasi, untuk membuat partnership itu nggak mudah. Karena punya level of trust atau rasa percaya yang cukup, itu nggak mudah. Untuk terbuka kepada sesama pemain bisnis, apalagi di sektor yang sama, itu nggak mudah. Pasti nganggapnya jadi kompetitor gitu. Bukan kolaborator. Betul. Nah, untuk juga bekerja sama, kalaupun mau jadi kolaborator, ya namanya kita ngurusin sendiri aja suka berkonflik dengan diri sendiri gitu ya. Apalagi dengan orang lain yang kita nggak kenal jeroannya pun berkonflik. Nah, dari penelitian yang saya lakukan di 328 changemaker itu, ada 4 mindset yang saya pelajari dari 328 changemaker yang mereka miliki, yang sehingga itu membuat mereka mudah sekali berkolaborasi. Yang pertama adalah mindset tentang diri sendiri, di mana bahwa dia melihat diri sendirinya itu berdaya, sehingga punya andil loh dalam perkumpulan atau kolaborasi yang ada.
Yang kedua, mindset on capability, bahwa capability atau kemampuan itu limitless, bisa dikembangkan asalkan mau saling ngajarin. Yang ketiga adalah mindset tentang orang lain. Kalau dulu, udahlah nggak usah ngajakin dia, ntar repot. Udahlah daripada nggak beres, mending gue kerjain sendiri deh, gitu ya. Itu bukan seperti itu mindsetnya, tapi bahwa ketika berkolaborasi dengan orang lain, pasti akan ada konflik, tapi konflik itu sebagai sumber belajar. Lalu yang berikutnya, ada 4. Yang berikutnya adalah mindset tentang konflik, bahwa konflik adalah sumber belajar dan sumber bertumbuh. Dari 4 mindset ini yang ternyata kami temukan di Gotoh Impact Lab sebagai mindsetnya change maker. Nah, yang menariknya adalah ketika semalam saya jalan-jalan ke Gunung Kawi, saya menemukan mindset kelima di Malang, yang ini adalah kulturnya orang Malang. Gunung Kawi. Di dekat makamnya Mbah Eyang Jago, betul. Mindset yang kelima. Apakah mindset yang kelima? Ini saya malu, saya nanya kan, masalah di sini apa ya gitu kan, karena saya kulaan masalah. Mereka jawab, oh ya ada sih masalah A, ya tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Ada sih masalah B, tapi ya nggak apa-apa. Masalah C ini masalah transportasi, topografi, tapi ya nggak apa-apa. Dari dulu juga kita kayak gitu. Terus saya tanya, kalau pertanian gimana? Ya organik aja pupuknya. Kan kalau pupuk organik lebih lama. Tapi kan cukup-cukup aja. Kenapa harus dipaksakan misalnya gitu? Kenapa harus misalnya bertani yang merusak lingkungan atau menyakiti tanah gitu-gitu? Kan cukup-cukup aja. Oh masalah apa lagi? Oh masalah budaya. Oh masalah anak muda. Oh tapi ya nggak apa-apa, bahagia-bahagia saja gitu. Terus saya kayak terdiam. Kayaknya saya jangan nanya masalah. Saya harus nanya yang lain. Terus saya bilang, indah sekali ya ketika seluruh masyarakat, ini saya ngopi-ngopi di warung kopi sama bapak-bapak, anak muda gitu ya, sambil wah udah hampir tengah malam gitu. Terus habis itu saya bilang, wah indah banget ya ketika teman-teman di sini bisa merasa cukup dengan apapun itu dan tidak pernah merasakan masalah sebagai hambatan dalam hidup dan semua terasa cukup. Apa ya yang teman-teman miliki? Terus dia bilang, kan kita gotong royong Mbak, katanya gitu. Oke. Kenapa ya bisa gotong royong? Ya karena kita sependeritaan lah, kita daerahnya dataran tinggi, jauh akses, pertanian juga sulit karena lerengnya terlalu curam dan lain sebagainya. Apalagi ya, dia bilang, nedo nerimo katanya. Nedo nerimo. Bersyukur. Tapi kalau di logika saya yang mungkin logika yang tidak memahami falsafah mereka adalah, kalau misalnya susah, itu harusnya bukan bersyukur dan merasa cukup, harusnya jadi fighter, harusnya jadi pejuang, ya kan? Lalu kalau misalnya sulit, itu arahnya bukan bersyukur. Lalu apa yang membuat seperti itu? Lalu mereka cerita, Eyang Jago katanya, dulu kalau pergi ke hajatan bawa 2 batang rebung dan 1 nangka muda. Cuman itu yang dia bawa, dia taruh di tempat hajatannya. Tapi setiap kali orang mengambil, sebanyak apapun orang mengambil dan mengambil secukupnya untuk makan dia sendiri, tidak akan pernah habis, akan selalu cukup. Terus saya kayak tertampar bahwa ada mindset baru sebenarnya tambahan dari Kota Malang, dari Malang Raya, dari Gunung Kawi, yaitu mindset abundance. Bahwa semua resources yang ada di muka bumi ini akan selalu cukup. Tanpa kita harus mengambil lebih dari yang kita butuhkan, tanpa kita harus memaksakan tanah untuk bolak-balik mengeluarkan hasil tani tanpa memberikan mereka istirahat karena kita mau lebih, karena kita akan selalu cukup, bahkan sedikit pun cukup, asal nggak serakah. Oke. Jadi itu mindset kelima, bagaimana bisa menjadi change maker, menyelesaikan masalah secara masif tapi tidak merusak ibu bumi atau lingkungan. Kira-kira seperti itu. Dan itu mindset baru yang saya berarti ada permasalahan, tapi mereka itu sebenarnya menghadapi dengan cara bukan terlalu dengan gotong royong itu tadi, dan juga bukan berarti mereka ini pasrah, bukan ya? Nggak pasrah, karena bikin usaha kok. Iya, betul. Bikin hotel, bikin ini itu, bikin pertanian pun yang ada di situ bisa ditanam ya ditanam, yang nggak bisa ditanam ya berarti memang bukan tempatnya. Tapi berpikir bahwa tidak akan pernah kekurangan. Siap. Berarti ini ya, sebenarnya pola kolaborasi ini pun juga sebenarnya sudah mengakar kuat di Betul. DNA kita, di Betul.
yang mungkin di Malang Raya sendiri. Betul. Dan ini yang mungkin berhasil karena memang secara bawah sadar, tetapi ternyata ini punya value, yang mungkin bisa direplikasi untuk apapun itu permasalahan yang pastinya nggak akan bisa diselesaikan oleh satu entitas. Betul. Jadi harus ada kolaborasi, berbagi. Betul. Dan mengambil secukupnya tanpa mengambil hak orang lain gitu kan. Kalau belajar dari Eyang jago, makanya saya Nawak Malang berbanggalah karena punya histori dan nilai kolaborasi yang sangat kental, dan tularkanlah kepada change maker di Indonesia pada saat nanti bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi kalau bisa ditarik tentang satu yang harus ada untuk setiap pola kolaborasi, baik itu nanti berkolaborasi dengan siapapun, itu harus bisa menurunkan ego, keakuan atau mengesampingkan kepentingan kelompok mereka sendiri kan sebenarnya. Dan itu yang sudah berhasil dilakukan atau mungkin masih berproses di program dari GoTo Impact Foundation, Catalyst Change Maker Ecosystem. Betul. Jadi yang kita dorong memang ini bukan pitching untuk Pak jago-jago mana ide yang paling bagus, bukan. Tapi ini adalah momen untuk bertemu dengan orang-orang yang mau menyelesaikan visi yang sama. Yuk, gotong royong, kolaborasi, selesaikan bareng-bareng. Kira-kira gitu sih yang kita mau bangun. Dan secara nggak langsung kalau semangat itu yang diangkat, yang namanya sustainability ini akan organik, tumbuh dengan sendirinya, karena nggak ada keserakahan di situ. Amin. Mudah-mudahan. Tapi iya. Dan kayaknya teman-teman Malang sih yang harus membawa dan mempromosikan nilai ini, karena ini mindset yang ini baru saya pelajari semalam dari Malang. Oke. Jadi kapan nih Mbak? Maksudnya dari CCE ini akan mulai dikampanyekan di Malang ini kapan? Jadi teman-teman mulai dari sekarang udah bisa mulai follow Instagram kita @goto.impact untuk lihat terus kita akan promosikan apa yang terjadi. Tapi tanggal 21 Maret kita akan ada namanya program launch gitu ya. Kita akan bikin acaranya online, jadi semua orang dari seluruh Indonesia bisa bergabung untuk melihat kalau mau daftar gimana dan sebagainya. Jadi nanti stay tune aja di Instagram kita, dan di tanggal 21 Maret bisa datang ke acara online program launch-nya, dan di situ teman-teman nawak-nawak kreatif bisa mulai mendaftar untuk ikut acara tersebut. Berarti udah mulai open call nih ya? Per 21 Maret kita akan stay tune. Mana tadi? @goto.impact di akun Instagram ya? Di akun Instagram. Oke, kalau gitu Mbak, karena kan ini juga menarik banget. Bagaimanapun juga yang namanya kolaborasi ini adalah paling tidak mencoba untuk mencari solusi. Yes. Jadi permasalahan itu banyak sekali, nggak akan selesai. Untuk menyelesaikan satu permasalahan mungkin bisa diselesaikan dengan satu orang atau satu entitas atau apa, tapi untuk permasalahan ini kan belum tentu, tidak semua orang bisa melakukan semuanya kan, kayak gitu. Jadi ini menarik banget Nawak Kreatif, karena MCC itu sendiri juga hashtag kita kan mau kolaborasi bisa di MCC gitu. Kalau dari GoTo Impact Foundation sendiri, dari CCE sendiri ada apa tagline atau apa? Bergerak, berdampak, bersama. Oke, mungkin itu dulu Mbak. Kalau kita lihat ke kamera nanti saya bilang mau kolaborasi, kita jawab bareng-bareng bisa di MCC. Terus yang dari CCE sendiri bergerak, berdampak, bersama. Oke, kalau gitu ya kita coba 1, 2, 3 mau kolaborasi bisa di MCC. Bergerak, berdampak, bersama. Thank you Mbak Aristi. Sampai ketemu di podcast edisi selanjutnya, dan jangan lupa stay tune di akun Instagramnya GoTo Impact Foundation @goto.impact, dan juga follow mcc.or.id. Oke, thank you Nawak Kreatif. See ya. Thank you, Mbak.